No komen dulu ya. No komen dulu teman-teman, sama coba cari pakar pendidikan yang lebih top dari saya ya. Kalau dari Bapak tapi belum. Kami juga baru tahu itu kan juga dari media saja kan, jadi kami belum tahu. Jadi saya hanya tahu itu dari teman-teman media justru. Jadi kami no komen dulu soal itu ya. Tukang tawuran, tukang mabuk, tukang main Mobile Legend, yang kalau malam kemudian tidurnya tidak mau sore, ke orang tuanya melawan, melakukan pengancaman, di sekolahnya bikin ribut, bolos terus, dari rumah berangkat ke sekolah, pas sekolah nggak nyampe. Kan kita semua dulu pernah gitu ya. Kita kan sudah ada MOU dengan Mabes TNI Angkatan Darat. Kita juga kan memiliki kesamaan visi dan misi dengan Polda, dengan Kodam. Para bupati wali kota memiliki sinergi dengan Kapolres dan Dandim, dan batalion-batalion di setiap daerah. Nggak ada problem. Sahabat pembelajar berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari ini membahas Pemprov Jawa Barat di bawah kepemimpinan Bapak Deddy Mulyadi membuat kebijakan untuk menangani serta mendidik anak-anak yang terlibat dalam tindakan kriminal diberikan pendidikan berbasis disiplin militer di Rindam 3 Siliwangi, Kota Bandung. Kebijakan ini ditujukan bagi anak-anak yang terlibat dalam perilaku menyimpang seperti tawuran dan aktivitas geng motor. Ditekankan bahwa banyak anak yang diserahkan oleh orang tua mereka, karena sudah tidak mampu mendidik atau mengontrol perilaku mereka. Sistem pembelajaran di Barak Militer di Purwakarta sebagai alternatif positif untuk mendisiplinkan siswa, serta memberikan mereka pendidikan karakter yang lebih baik. Seluruh peserta telah mendapat persetujuan dari orang tua masing-masing. Para siswa tetap terdaftar sebagai pelajar aktif, hanya saja kegiatan pembelajaran kini dilakukan di markas TNI. Nah, seperti apa sebenarnya kebijakan yang menjadi pro kontra bahkan sampai ditentang oleh netizen, para tokoh serta pejabat pusat maupun daerah? Mari kita ikuti tayangan dari Official iNews. Namun sebelum kita lanjut, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Bagaimana pendapat sahabat pembelajar silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Dan mengarah pada tindakan-tindakan kriminal. Dan orang tuanya tidak punya kesanggupan untuk mendidik. Artinya bahwa yang diserahkan itu adalah siswa yang oleh orang tuanya di rumahnya sudah tidak mau lagi, tidak mampu lagi untuk mendidik. like, comment, and subscribe. Dan share. Jadi kalau orang tuanya tidak menyerahkan, kita tidak akan menerima. Mekanismenya udah ada. Sudah, kan Purwakarta sudah mulai kemarin. Itu kan orang tuanya datang ke Dinas Pendidikan, kemudian ke Bupati, kemudian berkumpul di Kodim, kemarin kan langsung dimasukin ke Barak Setirayuda ya, Resimen 1 Setirayuda Kostrat. Dan mereka sangat happy saya lihat hari ini. Gimana nggak happy? Gizinya cukup, istirahatnya cukup, olahraganya cukup, sistem pembelajaran di sekolahnya cukup. Kan mereka tetap belajar di sekolah. Cuman gurunya aja ngajarnya di sana. Terkait payung hukumnya, Pak? Udah, kan hari ini 2 hari yang lalu saya sudah ada surat edaran ditujuin ke sekolah-sekolah. Nah, kemudian kalau bicara payung hukum kan yang menyerahkan orang tuanya dalam bentuk surat keterangan bermaterai. Artinya bahwa pemerintah daerah, kemudian jajaran TNI Polri itu mengelola anak-anak, mendidik anak-anak yang dititipkan oleh orang tuanya. Itu juga sudah payung hukum. Kalau pembiayaannya nanti dari mana? Ya sementara ini saya support, Bupati juga support dari biaya operasional mereka ya. Bupati Purwakarta itu dari biaya operasional dia support. Tetapi mungkin nanti di perubahan anggaran dimasukin dalam sistem. Kan yang penting jalan dulu. Misalnya begini deh, mereka butuh makan, masa kita nggak bisa ngirim makan sih? Pemda provinsi juga bisa ngirim makan tiap hari, nggak ada masalah. Pak Guru, hingga saat ini udah berapa siswa Pak Guru yang sudah masuk? Kalau kemudian yang di Purwakarta 39. Purwakarta. Yang Purwakarta hari ini di sini berapa Pak Kadis? 30, Pak. Di sini 30. Di Kota Bandung ya Pak? Di Kota Bandung 30. Pak, ada Ya. rencana buat siswa yang agak gemulai Pak, seperti apa ke depannya? Ya kita satu-satu dulu deh. Ya satu-satu dulu. Memang ada tuh di komentar di media sosial, Pak Gubernur, anak-anak yang gemulai suruh pendidikan militer biar tegap. Ya bisa saja, gitu loh. Yang penting kan ini fokus dulu deh. Yang bikin resah karena kriminalnya udah pembunuhan, bagaimana sih? Untuk konsepnya udah dikonsultasikan dengan KPAI?
Kita kan pendidikan ada konsep gimana, kan sekolah sudah punya kurikulumnya masing-masing. Kan ini yang bergerak, yang menyerahkan juga kepala sekolahnya. Mereka kan sudah ada kurikulum, terus problemnya apa sih? Dari sisi aspek pelindungan anak kan gak ada problem. Saya gini deh, Paskibra dilatihnya sama siapa? TNI. Terus kemudian kita ada sekolah SMA loh, yang di dalamnya sistem pendidikannya dikelola oleh tentara. Sekolah Taruna Nusantara. Kan sistem pendidikannya model militer, semi militer. Jadi bukan hal baru gitu loh, bukan. Kemudian apa sih yang dihasilkan anak-anak Taruna Nusantara? Anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, anak-anak visioner. Walaupun sekolah umum juga banyak yang sangat visioner, tetapi proses ketahanan dan kebugaran tubuhnya berbeda. Pak, tadi ada larangan bawa HP dan motor, Pak. Untuk anak Mulai SMP. kapan, Pak? Anak SMP, per hari ini anak SD dan SMP tidak boleh bawa motor dan HP. Untuk anak SMA, itu yang belum cukup umur tidak boleh bawa kendaraan bermotor. Kan itu undang-undang lalu lintas. Selama ini penegakannya tidak bisa berjalan. Kenapa? Ada keraguan tindakan di lapangan. Ya, seperti yang tadi aku udah bilang ya, kalau misalkan ini kan difokuskan utamanya juga pasti untuk siswa, terutama yang laki-laki. Menurut aku juga itu cukup baik karena yang seperti kita lihat kalau misalkan siswa-siswa itu banyak yang tawuran dan lain-lain, apalagi seperti Kang Dedi tadi bilang itu banyak siswa-siswa itu yang masih bermalas-malasan untuk kayak bangun pagi, entah kayak untuk membantu orang tuanya. Makanya untuk barak seperti ini tuh itu sangat bagus, apalagi kita itu kan maksudnya kita sebagai pelajar di Indonesia itu yang pastinya butuh perhatian lebih ya, dan mungkin memang banyak orang tua yang belum siap, maksudnya masih tidak sanggup untuk mengontrol anaknya. Maka dari itu banyak orang tua juga mungkin beberapa yang setuju agar barak ini dilanjutkan oleh Kang Dedi Mulyadi. Kalau cewek sendiri, kamu sendiri nih, ketika misal nantinya harus masuk ke barak, belajar mungkin sebulan, kamu sendiri gimana sih? Kalau untuk aku sendiri mungkin bagus ya, karena bagi aku sendiri itu bisa menjadi karakter aku yang lebih disiplin dan juga lebih bisa bertanggung jawab. Karena kalau di rumah aja itu kan maksudnya masyarakat kita itu kan lingkungan kita itu belum tentu mendukung kita. Makanya kalau misalkan aku sendiri sebagai cewek ke barak, menurut aku itu bagus juga, apalagi tidak hanya difokuskan ke laki-laki. Masih Namanya siapa? Jessica. SMA mana? SMA 7. Kelas 11. Kalau seperti yang tadi Kang Dedi sampaikan, pastinya solusi yang diberikan ini kan untuk mendidik. Jadi kalau menurut aku sendiri ini tuh sangat bagus, karena kalau dilihat dari sekarang juga di faktanya itu kalau anak-anak zaman sekarang tuh sangat susah untuk dibilangin dan udah mulai berani gitu untuk ngelawan guru dan orang tuanya. Jadi dengan solusi yang diberikan seperti ini, dikirimkan ke barak untuk pendidikan karakter, menurut saya sangat bagus dan sangat membantu. Mungkin seperti yang tadi disampaikan pas amanat, sudah ada beberapa orang tua yang ngeluh gitu kayak udah anaknya emang nggak bisa dibilangin terus suka ngelawan. Jadi kalau misalnya dikirimkan seperti ini, semoga aja nanti bisa membaik setelah beberapa bulan gitu. Sekelompok ibu dari Karawang, Jawa Barat mendatangi barak militer Resimen Artileri Medan 1 Stira Yuda Purwakarta, salah satu tempat pembinaan karakter ala militer yang dicanangkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Salah satunya Ibu Juju mengaku ingin menitipkan anaknya di barak militer agar sang anak tidak lagi terjebak dalam pergaulan bebas, seperti penggunaan miras dan penyalahgunaan obat terlarang. Ya karena dia kenakalan remajanya gitu. Saya udah capek gitu ya. Ya namanya orang tua kan nggak boleh capek emang ya. Tapi udah ke dokter ya? Udah ke dokter, udah ke mana-mana, ke kiai apa diobatin. Cuman masih kayak gitu. Barangkali dididik di sini ya saya bisa berubah gitu. Sekarang usia 20. Mau 20. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang juga sedang meninjau barak militer Resimen Artileri Medan 1 Stirayuda Purwakarta merespons kedatangan ibu yang ingin menitipkan anaknya yang sudah berusia dewasa ke barak militer. Dedi bilang sementara program penggemblengan karakter pelajar di barak militer hanya diperuntukkan bagi siswa usia menengah pertama dan menengah atas. Nantinya program ini akan dievaluasi selama sebulan pertama. Jika hasilnya positif, Dedi berencana memperluas jangkauan usia pendidikan militer hingga usia dewasa.
Bahkan saya berencana setelah SMP dan SMA ini berhasil, saya lihat nanti sebulan ke depan ya, ini berhasil, maka nanti yang dewasa. Yang suka nongkrong-nongkrong di perempatan, mabok-mabok, tawuran. Jadi nanti bukan kenakalan remaja aja yang saya tangani. Saya akan menangani juga kenakalan orang dewasa. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Fajar Riza Ul-Haq merespons kebijakan Gubernur Jawa Barat. Fajar bilang perlu hati-hati jika mengeluarkan kebijakan terkait anak, karena bisa berdampak jangka panjang. Fajar menegaskan pemerintah pusat akan melakukan kajian mendalam terkait program pembinaan siswa di barak militer. Karena setiap kebijakan yang terkait dengan anak itu bisa berdampak panjang, sehingga kita ingin betul-betul lakukan secara hati-hati. Jadi untuk soal ini kami bisa melakukan kajian, dan kami dengar juga ada pendapat yang berbeda dari Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Lutfi ya, mantan Kapolda. Justru beliau punya pikiran yang berbeda dengan Pak Dedi itu. Artinya apa? Di level pemimpin daerah sendiri ada beberapa perbedaan pandangan dalam mengatasi persoalan anak nakal ya, dan tawuran dan yang lain. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menggagas program pendidikan yang melibatkan TNI dan Polri dengan menempatkan siswa di barak militer. Tujuannya untuk memperkuat karakter bela negara pada siswa. Bupati Purwakarta Saipul Bahri bin Zain menyebut di barak militer anak-anak tersebut diberi pelajaran selayaknya di sekolah. Bahkan ada yang sedang mengikuti ujian kelulusan. Dengan bangga ia juga menyebut jika ada kemajuan yang terlihat di hari kedua siswa yang ditempatkan sementara di barak militer. Namun ia juga mengatakan jika program pembinaan ini masih percobaan. Baru 2 hari mereka sudah bangun subuh, sudah sholat. Orang tuanya juga senang. Jadi yang biasanya, ini baru 2 hari. Biasanya orang tuanya bangunin subuh malah marah-marah, malah nggak bangun. Terus bilangnya sekolah, terus nongkrong, malah sekarang. Terus di luar sana juga kan ada warung-warung ya, warung kecil yang jam-jam sekolah selalu nongkrong tuh anak tuh biasanya. Nah sekarang nggak ada, hari ini nggak ada, kosong. Satpol PP sudah keliling, yang biasa buat nongkrong anak-anak, buat biasa nongkrong, merokok malah itu anak usia SMP merokok, sekarang nggak ada efek dominonya. Jadi efek yang di luar juga berdampak. Ya semuanya kan kita mencoba, semuanya mencoba. Di saat sekarang ini kita anggap bahwa kita melakukan A ternyata belum berhasil, melakukan B belum berhasil, penanganan seperti misalnya dengan guru BK juga masih tetap, terus orang tuanya melarang merokok, anak masih tetap. Wah, ternyata Bupati Purwakarta pun mengakui program ini masih diuji cobakan. Penasaran bagaimana ya respons Mendikdasmen terkait program pembinaan anak nakal di barak militer ini? Padahal di aturan Kemendikdasmen tidak ada soal hal ini. No komen dulu ya. No komen dulu teman-teman, coba cari pakar pendidikan yang lebih top dari saya ya. Kalau dari Bapak tapi Belum. Kami juga baru tahu itu kan juga dari media saja kan, jadi kami belum tahu. Jadi saya hanya tahu itu dari teman-teman media justru. Jadi kami no komen dulu soal itu ya. Wah, masa Mendikdasmen tidak tahu soal ini, padahal kan itu porsi kerjanya. Sebelumnya, Deddy Mulyadi melontarkan rencana program pembinaan anak nakal ini ke barak militer pada 29 April 2025. 2 hari berselang program itu langsung direalisasikan oleh Bupati Purwakarta. Deddy Mulyadi pun merinci kriteria anak nakal yang akan mengikuti program pembinaan ini. Tukang tawuran, tukang mabuk, tukang main Mobile Legend, yang kalau malam kemudian tidurnya tidak mau sore, ke orang tuanya melawan, melakukan pengancaman, di sekolahnya bikin ribut, bolos terus, dari rumah berangkat ke sekolah, pas sekolah nggak nyampe, kan kita semua dulu pernah gitu ya. Kita kan sudah ada MOU dengan Mabes TNI Angkatan Darat, kita juga kan memiliki kesamaan visi dan misi dengan Polda, dengan Kodam. Para bupati wali kota memiliki sinergi dengan Kapolres dan Dandim dan batalion-batalion di setiap daerah. Nggak ada problem. Meskipun Deddy Mulyadi dan Saipul Bahri bin Zain kekeh menjalankan program pembinaan anak nakal di barak militer, Direktur Eksekutif Yayasan Cahaya Guru Muhammad Muhlisin mengajukan pendapat berbeda. Ia tidak setuju dengan hal ini. Menurut Muhlisin, perubahan positif seorang anak lahir dari rasa percaya, bukan rasa takut. Anak-anak harus diperlakukan sebagai manusia yang tumbuh dengan martabat dan hak yang harus dilindungi.
Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Secara hukum, mengirim siswa ke barak militer yang berarti pendekatan berbasis militer juga berisiko menempatkan anak pada lingkungan yang rawan kekerasan fisik dan psikis. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 54. Pasal tersebut menjamin anak di dalam dan di satuan pendidikan mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan pendidik, tenaga kependidikan sesama peserta didik, atau pihak lain. Sebenarnya penanganan anak bermasalah sosial atau bermasalah dengan hukum sudah dilakukan oleh Kementerian Sosial. Kementerian Sosial menangani anak bermasalah melalui berbagai program dan kebijakan, termasuk penanganan anak terlantar, anak yang berkonflik dengan hukum, dan anak yang mengalami kekerasan atau eksploitasi. Kemensos juga bekerja sama dengan berbagai pihak seperti LPAI atau Lembaga Perlindungan Anak Indonesia dan LPA Pusat untuk memperkuat perlindungan dan penanganan anak. Anak-anak tersebut biasanya akan ditempatkan di panti rehabilitasi sosial khusus anak. Mereka dilatih sejumlah kecakapan, kedisiplinan, pelajaran agama, dan nilai-nilai budi pekerti tanpa terkoneksi dengan aparat militer. Kedisiplinan, tanggung jawab, dan budi pekerti memang penting ditanamkan kepada anak sedari dini. Tanpa ketiga aspek karakter itu, seorang anak dikhawatirkan tumbuh semaunya sendiri tanpa memahami hak dan kewajiban yang menyertainya. Namun pertanyaannya, apakah aspek-aspek tersebut hanya bisa didoktrinasi melalui pendidikan keras ala militer? Bagaimana opini sahabat Kompas? Atau punya solusi lain yang lebih baik?